Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar non-ASN atau seputar P3K atau penyelesaian honorer menjadi ASN P3K. Di sini ada informasi terbaru di hari ini buat rekan-rekan semua, jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Nah, di sini admin melihat di portal resmi Afkasi rekan-rekan ya. Nah, di sini di portal resmi Afkasi atau Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia ada informasi terkait Afkasi gerak cepat selesaikan rekomendasi soal rank. Nah, ini soal rank gaji tenaga non ASN. Ini 20 Januari sebenarnya rekan-rekan ya. Nah, di sini diinformasikan, ini sekedar pembuka sebenarnya, teman-teman ya. Di sini diinformasikan, kita lihat isu yang dibahas. Nah, isu yang dibahas terkait dengan pola penerapan P3K dan besaran honor yang sesuai sebagai materi revisi Perpres nomor 98 tentang besaran gaji dan tunjangan P3K. Artinya dibahas itu bagaimana, berapa sebenarnya gaji yang pantas. Nah, gaji yang pantas untuk diberikan kepada P3K tersebut, termasuk tunjangannya rekan-rekan ya. Nah, dalam rapat tersebut juga melibatkan sekretaris daerah dan badan pengelola keuangan atau BPKD. Nah, ini karena dia yang mengelola keuangan daerah, jadi dia juga dilibatkan rekan-rekan ya. Dia juga dilibatkan. Sultan Rizka menambahkan, masukan-masukan yang strategis perlu didetailkan yang hasilnya akan disampaikan kepada Menpan RB. Jadi semoga saja gajinya itu kalau berdasarkan Perpres 98 itu hanya 2,9 rekan-rekan ya, kita anggap 3 juta begitu. 3 juta, tapi semoga saja itu ditambahkan teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi yang tak kalah penting. Nah, di sini ada informasi Wakil Ketua Umum Afkasi, semua honorer diperjuangkan. Semua honorer diperjuangkan, tenaga teknis prioritas. Nah, tenaga teknis prioritas. Ini informasinya 9 Februari rekan-rekan ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Asosiasi Pemerintah Daerah tengah mencari solusi penyelesaian honorer. Hal ini terkait dengan wacana penghapusan honorer pada 28 November 2023 yang akan datang. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, dalam hal ini Bapak Ahmed Zaki Iskandar, menyampaikan sikapnya terhadap wacana penghapusan honorer. Menurut Zaki, kebijakan tersebut harus dipertimbangkan lebih matang lagi. Harus dipikirkan rekan-rekan ya, lebih matang lagi. Kedudukan honorer di daerah lanjutnya masih sangat dibutuhkan, apalagi untuk bidang tertentu. Tidak hanya guru, kesehatan, penyuluh, tetapi juga tenaga teknis lainnya. Ini dari Wakil Ketua Umum Afkasi rekan-rekan ya. Jadi bukan cuma guru, bukan cuma kesehatan, bukan cuma penyuluh. Enggak bisa gegabah mengambil kebijakan penghapusan honorer. Harus ada pertimbangan matang dan hati-hati karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, ini alasannya. Hajat hidup orang banyak. Namun banyak juga para politikus rekan-rekan ya, atau wakil rakyat yang berikan solusi, selesaikan saja rekan-rekan dengan cara mengangkat mereka menjadi aparatur sipil negara. Ada juga seperti itu. Sudah semestinya katanya pemerintah membalas budi. Berhonorer itu disampaikan oleh salah seorang politikus. Dia mengungkapkan masalah honorer itu juga menjadi salah satu pokok pembahasan dalam rapat koordinasi Kemenpan RB, BKN, dan Asosiasi Pemerintah Daerah pada 18 Januari 2023 yang lalu. Menurut Bupati Zaki, sampai saat ini belum ada keputusan final, belum ada rekan-rekan ya, kebijakan apa yang akan diberikan. Nah, ini kebijakan apa yang akan diberikan untuk seluruh honorer. Sebab setiap kebijakan implikasinya pada anggaran. Nah, kalau misalnya diangkat semua menjadi aparatur sipil negara, ya pastinya sudah ada rank gaji yang sudah ditetapkan rekan-rekan ya.
sudah ditetapkan yang sudah dibahas pada 20 Januari 2023 yang lalu. Masih ada rapat pembahasan lanjutan. Namun, kami akan memperjuangkan nasib honorer, apalagi mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun. Nah, bekerja bertahun-tahun atau yang memiliki pengabdian yang sudah lama. Nah, jadi bukan cuma guru, bukan cuma tenaga kesehatan, tapi juga tenaga teknis lainnya yang mana sudah bekerja bertahun-tahun itu. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Artinya pengabdian mereka sudah sepatutnya dibalas begitu rekan-rekan ya. Ditanya apakah fokusnya hanya pada jabatan guru, nakes dan penyuluh, Bupati Saki menegaskan semuanya diperjuangkan, termasuk tenaga teknis, administrasi dan lainnya. Satpol PP, petugas kebersihan, tenaga kependidikan, teknis administrasi dan jabatan lainnya kami perjuangkan. Nah, itu diperjuangkan oleh Wakil Ketua Umum Apkasi. Untuk diketahui, 3 kali rekrutmen P3K 2019, 2021, 2022, pemerintah pusat hanya fokus pada guru, nakes, dan penyuluh. Jabatan teknis, administrasi, dan lainnya tidak tersentuh kebijakan. Ini memang banyak rekan-rekan kita, khususnya dari operator sekolah juga, ini tidak ada ruang, rekan-rekan, tidak ada formasi untuk mereka di beberapa seleksi. Memang tenaga teknis administrasi ini bisa ikut seleksi P3K 2021 dan 22, tetapi tanpa afirmasi. Berbeda dengan guru yang 3 kali mendapatkan afirmasi. Sedangkan nakes hanya P3K 2021, tidak diberikan kebijakan khusus untuk honorer, katanya. Kebijakan tersebut membuat honorer tenaga teknis administrasi protes. Mereka merontak, meminta keadilan kepada pemerintah. Dewan Pembina Forum Honorer K2 atau tenaga administrasi FHK2TA Indonesia, Ibu Nurbaiti berharap asosiasi pemerintah daerah, dalam hal ini Apkasi, Apeksi, dan Apsi, bisa memperjuangkan seluruh honorer tanpa ada batasan jabatan. Nah, ini permintaan dari FHK2TA, nah, ya, tenaga administrasi, ini untuk memenuhi asas pemerataan dan keadilan. Nah, ini bukan hanya guru, nakes, dan penyuluh yang mengabdi kepada negara, tetapi tenaga teknis administrasi juga, kata Ibu Nurbaiti. Jadi di sini ada pernyataan dari Wakil Ketua Umum rekan-rekannya Apkasi yang akan memperjuangkan semua tenaga honorer dan melihat daripada masa kerja mereka yang sudah bertahun-tahun, kata beliau. Nah, selanjutnya di sini ada kabar gembira dari media gpnn.com, juga dikatakan bahwa kabar gembira untuk ASN. Jadi buat teman-teman yang sudah lolos menjadi ASN P3K maupun yang lagi menunggu pengumuman, yang lulus pastinya akan juga merasakan kebahagiaan ini, di mana diinformasikan pencairan TPP lebih besar dari gaji, harus cepat, semoga bahagia. Ini Jumat 10 Februari 2023. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mendorong seluruh pemerintah daerah segera mencairkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP aparatur sipil negara. Mantan Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN itu mengatakan TPP sangat dinantikan para ASN, supaya hak-hak orang yang memang sudah berhak dia menerima itu disegerakan. Saya minta tolong betul kepada kawan-kawan yang bertanggung jawab akan hal ini, karena sekian juta pegawai negeri menggantungkan harapan kepada TPP. Ini disampaikan oleh Pak Suhajar saat menghadiri rapat koordinasi TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Lebih lanjut, Suhajar menjelaskan TPP yang nilainya lebih besar daripada gaji menjadi tumpuan bagi kesejahteraan ASN. Adapun besaran TPP dihitung berdasarkan indikator-indikator tertentu, seperti, nah ini berdasarkan juga beban kerjanya, prestasi kerjanya, kondisi kerjanya seperti apa, kelangkaan profesi, tempat bertugasnya, dan pertimbangkan objek lainnya. Ini tempat kerja buat ASN yang guru pastinya juga banyak yang mendapat, karena banyak yang ditempatkan di daerah-daerah yang terpencil begitu rekan-rekannya, daerah 3T. Pada kondisi di mana rata-rata gaji kita sudah dengan sesuai ketentuan, maka TPP menjadi tumpuan harapan setiap
orang dan anak-anaknya, ujar mantan staf ahli bidang pemerintahan di Kemendagri. Guna kesuksesan pencairan TPP ASN, Suhadjar meminta Biro Organisasi dan Tata Laksana atau Ortala baik di tingkat pusat maupun daerah beserta pihak terkait untuk bekerja sama mempercepat proses validasi TPP. Suhadjar mewanti-wanti Pemda agar jangan sampai TPP Januari dibayarkan pada Mei sebagaimana yang terjadi di daerah tertentu di Indonesia. Nah, ini sudah diwanti-wanti rekan-rekan ya. Nah, makanya diminta untuk disegerakan, dicairkan atau diberikan. Seperti itu rekan-rekan. Jadi buat rekan-rekan yang sudah menjadi aparatur sipil negara, admin ucapkan selamat. Semoga TPP-nya segera cair. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.